terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya semua? Nah, baik-baik saja? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, meskipun kamu belajar dari rumah, kamu harus tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Selalu pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siap anak-anak? Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat tayangan video tentang tanah airku. Bagus kan anak-anak? Nah, kamu harus bangga, kamu harus mencintai tanah airmu sendiri yang begitu indahnya, begitu eloknya, begitu mempesona, begitu menawannya. Orang bilang surga dunia ada di negeri kita ini, dan bahkan seluruh dunia terkagum-kagum, terpana melihat keindahan negeri kita ini, yaitu Indonesia.
Nah, anak-anak, materi pada hari ini, yang perlu kamu ketahui tentang kompetensi dasar yang pertama adalah 1. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita tentang objek yang didengar dan dibaca. Yang kedua adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks berita tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan secara tulis maupun lisan. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi ini yang harus kamu capai adalah kamu harus mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita tentang objek yang didengar dan dibaca. 2. Mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks berita tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan secara tulis maupun lisan. Anak-anak, pada materi hari ini yang harus kamu pelajari adalah struktur teks berita. Pelajaran yang lalu kamu sudah belajar bab 1 tentang teks berita. Ada pengertian berita itu apa, tujuan berita itu apa, unsur-unsur yang ada dalam teks berita itu apa, juga meringkas teks berita, ada langkah-langkah meringkas, terus menyimpulkan berita, dan langkah-langkah dalam menyimpulkan berita. Sudah kamu pelajari anak-anak di rumah? Sudah kan? Bagus sekali. Anak-anak, struktur teks berita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orientasi. Ini berisi awal atau pembukaan dari suatu kejadian atau peristiwa yang akan diberitakan. Struktur teks berita yang kedua adalah peristiwa. Ini berisi inti pokok dari permasalahan yang dibahas di dalam berita. Yang ketiga adalah sumber berita. Ini asal didapatnya informasi yang diberitakan. Selanjutnya anak-anak, ini juga sangat penting kamu pelajari dalam penulisan berita. Anak-anak, penulisan berita itu menggunakan metode piramida terbalik, yaitu suatu konsep, formula atau struktur penulisan berita. Ini sebagai penulisan yang baku anak-anak, karena sering digunakan wartawan untuk menyusun berita. Antara lain anak-anak, 1. Lead atau kepala berita. Ini anak-anak menempati derajat utama atau paling penting. Karena apa anak-anak? Berisi informasi utama. Pola penulisan berita yang kedua adalah body atau disebut juga tubuh berita. Ini berisi why dan how. Yang ketiga adalah anak-anak ekor berita. Ini biasanya bagian akhir dari suatu berita anak-anak, karena berisi data-data yang tidak penting. Selanjutnya anak-anak, yaitu kaidah kebahasaan. Ini juga harus kamu perhatikan dalam menulis teks berita. Yang pertama adalah karena penggunaan kata baku. Ini maksudnya biar mudah dipahami oleh umum. Bahasa populer atau kedaerahan anak-anak dihindari, juga dihindari oleh media nasional. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Ini ditandai 2 tanda petik ganda. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Jangan lupa ya, dalam menulis teks berita, konjungsi bahwa tidak lepas dalam kalau kita mau menulis berita. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental. Ini yang terkait hasil pemikiran kita. Contohnya apa anak-anak? Membayangkan,
berangan-angan, melamun. Pernah anak-anak kamu melamun, membayangkan? Ya, pernah ya? Nah, terus kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini mencakup unsur kapan dan di mana. Dan yang terakhir yaitu anak-anak penggunaan konjungsi temporal atau juga disebut konjungsi penjumlahan. Contohnya seperti sejak, kemudian, awalnya, dan akhirnya, dan sebagainya. Kamu bisa mencari contoh sendiri di buku Paket Bahasa Indonesia. Nah, materi yang terakhir pada pertemuan hari ini adalah penyampaian berita. Nah, anak-anak, setelah kamu menulis teks berita itu perlu disampaikan. Nah, karena apa anak-anak? Karena apa? Berita itu disampaikan secara lisan maupun tulisan. Nah, langkah-langkah yang harus kamu perhatikan pertama adalah yaitu menentukan sumber berita. Sumbernya apa? Ya. Yang kedua adalah mendatangkan sumber berita atau mendatangi ya kejadian, apa betul-betul terjadi di lapangan apa tidak. Karena berita itu tidak boleh bohong, harus berdasarkan fakta. Nah, penyampaian berita yang ketiga adalah mencatat fakta-fakta yang tadi kamu lihat di lapangan itu dicatat. Terus penyampaian berita yang terakhir adalah baru kamu mengembangkan catatan menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, itu anak-anak pelajaran materi pada hari ini yang harus kamu pelajari. Ya, kamu bisa nanti belajar sendiri di rumah. Nah, anak-anak, untuk sebagai contoh saja, ini ada tayangan video berita tentang virus corona. Nah, anak-anak bisa melihat di layar atau di tayangan video yang saya tayangkan ya, di layar laptop atau di layar ponsel kalian masing-masing. Nah, yuk kita simak bersama-sama. Saudara, kini Indonesia menempati urutan pertama dengan kasus positif corona terbanyak se-Asia Tenggara. Angka ini pun diikuti dengan tingkat kematian yang tertinggi di regional ASEAN. Di wilayah Asia Tenggara berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Worldometer. 3 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi adalah Indonesia, 47.896 kasus. Kemudian Singapura di urutan kedua, walaupun negara paling kecil di Asia Tenggara, yakni urutan kedua dengan 42.432 kasus, dan Filipina dengan 30.682 kasus. Indonesia juga memuncaki angka kematian COVID-19 Asia Tenggara. Hari ini tercatat 2.535 kematian di Indonesia, sementara Singapura bertahan di angka 26. Dan Filipina sebanyak 1.177. Singapura meskipun tinggi angka positif, namun angka kematiannya sangat rendah. Kurva kasus COVID-19 di Indonesia tidak kunjung surut dan pertambahan kasus tercatat 1.000 kasus lebih per hari. Benarkah penanganan corona di Indonesia paling buruk di Asia Tenggara? Lalu bagaimana upaya pemerintah menurunkan kasus corona? Kami ulas lengkapnya setelah informasi berikut ini. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 1.051 kasus hari ini, sehingga total kasus positif menjadi 47.896 kasus. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan penambahan kasus positif terjadi di 5 provinsi. Yang pertama adalah Jawa Timur. Nah, bagaimana anak-anak isi beritanya? Tahu kan? Tentang apa? Virus corona. Nah, anak-anak, kamu bisa belajar dari rumah ya, dengan melihat tayangan berita yang tadi kamu lihat. Nah, di rumah kamu bisa
buatlah 6 pertanyaan berdasarkan unsur-unsur pokok berita atau 5W plus 1H. 6 pertanyaan ya, sesuai dengan tayangan tadi. Nah, siap anak-anak? Terima kasih ya. Nah, anak-anak, demikianlah materi pada pertemuan hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk lebih jelasnya anak-anak, kamu tetap rajin belajar di rumah, membaca buku-buku paket, terutama buku bahasa Indonesia yang dari sekolah. Nah, tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kalian cita-citakan terkabul. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.